Hello and welcome to our last day of the LAMRIM 40 Halo, selamat datang di hari terakhir dari LAMRIM 43, keajaiban dari meditasi kekosongan. Nama saya Paci, saya bekerja di LTI, dan saya akan jadi host buat Anda pada malam hari ini. Mari kita sambut kedatangan guru kita, Geshe Michael Roach. Terima kasih, Paci. Terima kasih, Shanti. Omong-omong, Paci, Warhara tadi pagi sudah mengikuti puja api, dan saya ingin memberikan ucapan selamat. Dan ada pengumuman yang harus saya lakukan. Peachtree World News. Jadi di sini kita punya pertunjukan baru yang dilakukan di Peachtree Cafe. Yang disebut Black Hole Cafe. Kita melakukan TV show di sana. Ini adalah pertunjukan bulanan. Around the world in Worldview. So now we have like 18 organizations and they're doing something every day practically. Dan kita akan tujuannya adalah untuk mengupdate hal apa yang terjadi di seluruh dunia. So we have the handsome Daniel Garcia and the more handsome John Oizen here. Kita punya ini dua orang yang bergabung pada kita malam hari ini. Ada pertunjukan di tanggal 11 dan tanggal 12 Mei, bulan Mei, dengan jam waktu setempat. Thursday and a Friday, right? Something like that. Yang Because Saturday morning tertera di sini. Kalau Sabtu pagi cukup ramai, ya. Kita akan menampilkan DCI akan melakukan tour Latin Amerika. Mixed Nuts is doing 60 advanced translation classes. Shortly after that, you're welcome to come to that. Dan Mixed Nuts juga sudah melakukan 16. DCI juga sudah menjalankan programnya di Kyoto, Jepang. Anda bisa mengikutinya juga. Di ICU Diamond Silk University dengan yang memiliki gelar MBA di Amerika. Anda bisa mencari tahu informasi tentang itu. Dan ACI di Kyoto. Ini ada ide yang baru dengan nama 3 tambah 3. Anda bisa a 3-day vacation in Kyoto and ikuti kelas ini jalan-jalan di Kyoto. Anda bisa jalan-jalan dan berbelanja di Takashimaya, departemen yang termahal di Jepang. Anda bisa beli permen karet di sana. Saya pernah mengunjungi salah satu toko perhiasan di sana. Kita akan membahas tentang Tonglen Service Grants di Peachtree. Jadi Anda bisa mengikuti update-update beritanya. Karena COVID ini sudah selesai, maka kita akan membuka monastery ini, program studi monastery. Karena ada banyak orang yang mengalami hal-hal yang menarik di sana. Anda bisa mengikuti pembelajarannya. Anda bisa belajar dengan santai ya, tanpa harus terlalu serius. Dan
orang yang pernah mengikutinya juga telah banyak mengalami perubahan dalam hidupnya. Itu adalah pengalaman yang menakjubkan. Itu yang merupakan pengalaman seumur hidup. Pria dan wanita juga bisa bergabung. Anda akan dibantu oleh Geshe Lothar. Guru saya, Ken Rinpoche, selalu memiliki murid-murid anak-anak di kelasnya yang orangnya tidak bisa. Rob knows those kids turned out amazing, like stockbrokers and fashion designers. Yang orang tua mereka adalah orang yang memiliki profesi-profesi di pekerjaan juga. Ada desainer baju, kemudian orang keuangan. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang pada salah seorang pengunjung pada malam hari ini. And he's a really fine young man, as is his brother. I think we Dia did. adalah seorang pria yang baik. All right, but you can talk to him and see what's up. Yeah. Oh, email Rebecca Vinacore at an unknown address with an unknown QR code. Oh, you're going to put it on the chat. Maybe you could make me a QR code before the end of the. All right, very good. Tonglen Service Grant Fund is up to 41,000. Yay. Tonglen Service Grant itu sudah mencapai 41.000. Yang sejak kemarin, kalau Anda tertarik untuk mencoba mengikuti grant ini untuk bekerja pada Diamond Mountain dan ACI, kita ingin membuka lamaran buat siapapun yang tertarik untuk mengikutinya. Kalau Anda tidak diterima, ya, Sunam dan timnya, still have some rings, right? Diamond meditation rings with raw diamonds, or maybe without a bribe, you could just make a donation, and you're welcome. Kita membutuhkan cukup banyak uang untuk menjalankan kegiatan-kegiatan sosial ini. Right? So, if you're into it, we had a board meeting. Was it ACI? Yeah. I mean, we did 10,000 in the board meeting. It was great. We had a lot of board members gave donations. So if you can, kita punya banyak para member donasi. Namun Anda pun masih bisa berkesempatan untuk membantu mensupport kegiatan ini. Dan kalaupun Anda mau bekerja sebagai volunteer, juga kami buka kesempatannya. You're going to have time to take 2 years off of your busy corporate job or whatever, and do something Anda different. bisa mengikuti sesuatu dan melakukan sesuatu yang menyenangkan di sini. Ini adalah kesempatan yang menyenangkan. Saya dulu pernah bekerja di perusahaan selama 19 tahun, kemudian saya mengambil 3 tahun off. Change of life. It changes a lot in your life. So retreat menyenangkan sekali dari rutinitas kita sehari-hari. Anda bisa mengambil 2 tahun off dari kehidupan rutinitas Anda dan lihat apa yang bisa Anda lakukan selama waktu itu. Ya. Oke. Kita sampai di mana? Siapa yang mengetik ini?
baik di tengah. Now is my chance to Ini adalah take up kesempatan saya untuk mengambil masalah orang lain secara langsung. Lempochung artinya saya sangat beruntung sekali. Saya sangat beruntung sekali. Tong Len Chini, ini artinya kirimkanlah pikiranmu pada orang yang sedang mengalami masalah. Seperti ada seekor anjing yang siap untuk menerkam siapapun yang masuk ke rumah itu. Jadi ketika pikiran Anda fokus untuk bersiap-siap membantu siapapun yang menderita, pikiran kita seperti anjing tersebut, ya, yang sewaktu-waktu didatangi pencuri, dia akan langsung bergerak untuk mengarah ke sana. And we have a picture of a boy at the seorang anak di pantai, dan ada cerita di balik gambar ini. Artinya ketika Anda sakit, it becomes a what do you call that? When you have a jet airplane and you have a special engine that ketika Anda memiliki ini di pesawat, ya, jet yang ada mesin turbonya sendiri, meditasi seperti itu akan membuat Anda mengalami perkemajuan yang cukup cepat. Ya. Ini adalah nama seorang lama 1000 tahun yang lalu. Dia adalah seorang Kadampa lama. Artinya dia mendapatkan penyakit lepra, ya, di mana bisa melepas yang menyebabkan beberapa anggota tubuh Anda terlepas. Ini adalah nama suatu tempat yang mirip dengan pantai yang memiliki clay, ya, clay yang lembut. Yang di sini artinya apa? Ini artinya Buddha. Itu juga bisa berarti untuk membersihkan penyakit-penyakit. Longki artinya adalah cerita dari penyakitnya. Because I was jealous of art and I wanted to prove I could do it. He's a translator. But I was too busy, so I went to check his book, and he said I didn't. Saya waktu itu sangat sibuk, dan saya melihat bukunya, dan saya tertarik dengan bukunya tersebut. I used John Brady's database, jadi saya melihat database-nya John Brady, dan itu adalah hal yang sulit. Ada 3.000 halaman pada 2 buku itu, dan Anda harus mencari tahu di buku tersebut. And it's complicated to search. You need agak sulit untuk mencarinya. You can't do it. Right, Joe? And of course it'd be nice to have what's that called? The database that you're working on. Apa namanya database yang Anda kerjakan? Relational. Yeah. That would be nice. He's working on a relational database. Anyway, I worked really hard. Jadi saat itu saya Then we have this, bekerja keras untuk menemukannya, namun saya tidak menemukannya. Kita harus mengambil kembali, mengambil buku-buku dan buku tersebut ditemukan oleh John Brady di suatu they don't know the author, they don't know where it belongs.
negara dan pengarangnya. Kita punya 10.000 dari buku-buku itu. Dan akhirnya saya menemukannya, yang artinya kita menemukan banyak bantuan untuk melakukan katalog dari buku-buku itu, kurang lebih pekerjaan 30 tahun ya. Dan kami saat ini juga sedang melakukan perlu beberapa jam untuk melakukan sebuah buku. Kalau Anda mengkategorikan buku itu di tempat yang salah, Anda tidak akan pernah bisa menemukannya. ELL adalah merupakan salah satu database di buku-buku Asia yang memiliki kategori-kategori seperti itu. Itu adalah merupakan salah satu database yang satu-satunya yang mana Anda bisa melihat berdasarkan subjek topiknya. Anda we have a 3-person team. But anyway, I found the story. So here you go. ya kan ini adalah ceritanya ya, dan kalian adalah orang pertama yang mendengarkannya. You read, yeah. Go back up. You guys got the wrong text up here. That's okay. You can use this one. All right. Kumbang drop again. Right at yeah. Geshe karak ba jawayan dan kusu chamba cheba shigla ze jung tap. So this person was a student of. Jadi orang ini adalah seorang murid dari nama seorang lama. Namanya adalah Geshe Karapa. Dia hidup di sekitar 600 tahun yang lalu. Dia adalah merupakan guru yang hebat, guru orang yang melatih diri. Dia menderita penyakit lepra. Dan teks ini pun juga umurnya ratusan tahun, yang susah untuk dibaca. Dia melakukan apapun, namun itu tidak membantu. Nubchik means, did you find it, you guys? Did I ever send it to you? Yang lucu. Okay, good. Don't worry about it. Nubchik means one evening. Suatu malam, artinya suatu malam. Sifat alami dari penyakit lepra itu adalah semakin lama semakin parah, semakin pelan jarinya akan lepas satu persatu. Itu Mikyu itu artinya adalah manusia. Thrown out of the city, and they had to camp somewhere and try to survive. And so he said, "Well, I got leprosy. By the way, there's no cure in ancient times." And he said, "Sooner or later, secepatnya orang-orang akan mengambil saya dan mengeluarkan saya dari kota ini. Karena penyakit lepra ini penyakit yang menular. Dan dia pun akan memiliki pikiran yang cukup unik. Ketika saya berpikir bagaimanapun juga saya akan dikurangkan dari kota ini, bagaimanapun juga saya akan jauh dari orang-orang di sekitar saya, dan suatu hari saya pun akan mati. Jadi saya akan memberikan semua apapun yang saya miliki. Dia merasa tidak memiliki masa depan. Dia merasa akan meninggal dalam waktu yang dekat.
to poor people. maka apapun yang dia miliki ke orang-orang yang miskin, It's not going to do me any good. I might as well share it with you. karena dia pun merasa tidak akan bisa menggunakannya kembali, tidak berguna buat dia lagi Then di he kemudian went to hari. this place called Gimel. Kemudian dia datang ke suatu tempat, That's the kid picture on the beach. He went itu to adalah tempat di mana dia pergi ke suatu pantai, tempat anak ini berada. Jadi dia di sana untuk membersihkan tubuhnya. Lam Sen Long. And then he was begging for food. Dan kemudian dia meminta sebuah makanan di sana, meminta-minta makanan di sana. Well, I'll go there. Maybe the clay will help me. Jadi dia ke sana karena berharap di pantai itu ada ini ya, sedimen tanah yang bisa dia dapatkan di sana, yang mungkin bisa membantu dia. Kemudian dia meminta sejumlah makanan untuk makan di sana. Pada malam hari itu, dia tiba-tiba mendapatkan sebuah mimpi aneh, di mana dia tersapu oleh air di pantai itu. Dan kemudian dia melihat seorang makhluk keluar dari langit, ya, muncul di langit, di angkasa, dan meletakkan dia di atas gunung dan menyiram dia dengan air. Dan seluruh air-air yang kotor itu keluar dari tubuhnya. Ya, itu adalah mimpi yang dia dapatkan malam itu. Besoknya dia bangun dan dia melihat matras tempat tidurnya itu penuh air. Tiba-tiba penyakit lepranya sembuh dan hilang begitu saja. He probably had to go back and get his money and stuff back. Zaysang has. Kemudian dia mengatakan, ketika Anda menyerah, ketika Anda berserah pada apa yang Anda butuhkan sendiri, ketika Anda menyerahkan, berserah pada apa yang Anda rencanakan, maka kenyataan ketika Anda tidak mendapatkan apapun, apapun yang hal-hal baik yang Anda miliki saat itu. Kenapa cerita ini datang di sini? Omong-omong, orang yang pertama selain Pak Bongka, selain mendengarkan cerita ini, apa yang kita bahas di sini sebelumnya? The moral I think here is that even in the horrible disease time, when that comes, you can turn it into a practice. And Yeah, good. be pure. Yeah. Cerita moral di sini di zaman itu, ketika masalah apapun yang Anda miliki, itu bisa berubah menjadi suatu keuntungan. Anda bisa menggunakan masalah yang Anda miliki untuk melakukan sesuatu yang baik. Itulah saatnya ketika Anda terasa kehilangan. Ya, jadi di sini ceritanya dia pun memutuskan untuk melepas semua yang dia miliki. Dia benar-benar melakukan tonglen di sini. Kemarin kita membahas tentang Colombo, kan? Siapa yang bisa menyebutkan ada 3 hal di cerita di ini Colombo itu? Siapa Colombo itu? Dia adalah detektif di TV yang lama saya dulu suka menontonnya. Ini adalah suatu gurauan. Jadi detektif Colombo itu suka menggunakan sigaret untuk merokok. Dia selalu bisa menemukan orang-orang jahat dengan
Any problem ini you have, pemikiran jelinya. Apa yang kita lakukan di Colombo di sini adalah kemampuan untuk menjejak apa? Menjajah ya bibit-bibit karma yang kita miliki. Untuk satu, kita menjaga diri kita sendiri. Jadi dia melakukannya itu untuk menjejak ke belakang seperti seorang tidak. cigar all the time. And we have to talk to my wife about how you got this. Sigaret dengan cerutu ya. So, we went to Paris, we went to a coffee shop, there was a cigar shop. Ketika kita pergi ke Paris, ada sebuah kafe dan kita di sana mencoba cerutunya. Jadi kalian harus belajar untuk menjejak ke belakang. Anda belajar untuk menjejak ke belakang bibit-bibit apa yang kita miliki. Anda menjejak bibit-bibit jelek, bibit karma jelek yang Anda pernah miliki, ya. Dan kemudian Anda bisa menjaga diri Anda sendiri pertama kali. Itu adalah yang kita pelajari, itu yang kita bahas di sini. Kalau Anda memiliki masalah, saya rasa kita semua sudah cukup pintar untuk menjejak masalah apa yang kita miliki dan bibit apa yang kita miliki. Maka Anda harus mundur lagi ke belakang dengan lebih dalam untuk memikirkan apakah saya telah menjaga diri saya dulu. Atau Anda bahkan tidak pernah menjaga diri Anda sendiri. Anda tidak bisa mengutamakan diri Anda saja. Anda pun harus menjaga orang lain dengan kualitas yang sama. Kebiasaan Anda untuk menjaga diri Anda sendiri, itu adalah akar dari karma buruk Anda selama ini. Ya, ketika Anda menjejak ke belakang, artinya ketika Anda merasa sakit atau pernah mengalami kondisi sakit, maka Anda sendiri yang mengumpulkan karma buruk Anda, dan Anda lah yang juga mengamati itu ya pada orang lain. Jadi kalau Anda memiliki penyakit-penyakit yang tidak baik, maka Anda harus melihat ke belakang apa yang Anda lakukan sebelumnya dan belajar untuk menjaga diri Anda sendiri sebelum Anda menjaga orang lain. Saya punya orang Indonesia, teman orang Indonesia yang pernah mendampingi saya datang ke Jambi, ya. Itu adalah tempat yang usianya ribuan tahun, tempat di mana Atisha pernah tinggal di sini. Lord Atisha pernah tinggal di sini. Dia dulu adalah seorang lama yang ada di Indonesia yang pernah membahas tentang Tonglen. Itu usianya 1000 tahun yang lalu. Dia dulu adalah pernah tinggal di India Utara. Nah, dia pergi ke India Utara Selatan di sebuah perahu kayu, kemudian berlayar selama 13 bulan ke Indonesia. Orang yang melakukan itu kebanyakan meninggal, namun dia telah berhasil mencapai Indonesia. Dan di Sanskrit, dia mengatakan Swarna Dwipa Guru. Swarna artinya adalah pulau emas. Dia pergi mencari Swarna Dwipa Guru. Siapa namanya? Dharmakirti ya. Ada 2 Dharmakirti. Namun dia ke sana, dia benar-benar menjaga tubuhnya selama 13 bulan ke Indonesia. Dan dia mengenal pengajaran Tonglen ini. Ini adalah panggilan dari Jambi. Apa masih ada ini
peninggalan-peninggalan di sana, di Jambi. cleared land and just this one small piece left. So Gang was using it as an example for what Diamond Mountain should do, I think. Alright. Sugeng menggunakannya sebagai salah satu contoh untuk dipakai di Diamond Mountain. Ini artinya adalah hal-hal buruk datang pada Anda. Kulma artinya seperti ya, ketika kulma itu sesuatu yang bisa memecut Anda untuk lebih cepat. Itu adalah sesuatu yang bisa memicu kita untuk memiliki karma baik. Kalau Anda tidak mau menderita, maka Anda harus berhenti melukai orang lain. Maka Anda bisa mengumpulkan karma-karma baik Anda. Jadi lama ini Pak Bongga terus dia tidak memberitahu ini berasal dari mana. Namun prinsip dari kelompok ini adalah di Asia ini adalah kita akan pergi mencarinya. Kita tidak mengatakan, oh saya berharap saya tahu apa yang dia katakan. Kita tidak melakukan itu. Kita terus mencari dan benar-benar menemukan buku-buku ini. Ya. Kita benar-benar menemukannya. Dan inilah ceritanya. Ini adalah cerita dari Lojong. Ini adalah katalog yang kita apa Selingba, Swana Dwipa Guru. Ya. Siapa yang membuat quotes ini? Dia adalah seorang lama di Indonesia yang dikunjungi oleh Atisha. Ini adalah cuplikan dari dia secara langsung, jadi keren sekali ini. Ada buku terkenal yang ditulis oleh Guru Atisha. Seiji yang sedang mengerjakan buku itu kalau nggak salah ya. Dia menerjemahkan sebuah puisi yang dia tulis yang diberikan pada Atisha. Dia mengatakan bahwa kamu akan pergi ke Tibet dan orang di sana akan sangat menyukai Anda. Namun Anda akan jadi saat itu Atisha diberi puisi oleh gurunya. Oh, namanya Dharma Rakshita. Jadi ada sebuah puisi yang sangat indah dari Dharma Rakshita. Itu adalah guru dari Atisha. Dan Seiji yang menerjemahkan puisi ini. Itu adalah puisi dari Rumi, dari era Rumi ini di sini menulisnya dalam bahasa Persia dan juga dalam bahasa Turki dan bahasa Arab. Dan Seiji dan istrinya menerjemahkannya. Jadi mereka akan mendapatkan program di akhir dari ini. Itu adalah program puisi tentang hal-hal puisi spiritual. Kita ada 18-19 organisasi. Setiap organisasi itu memiliki spesialisasi kegiatan tertentu. Seperti Diamond Mountain itu spesialisasi retreat, ACI itu spesialis pada buku-buku kuno. Kita ada juga institut yang membantu orang belajar. ELL itu untuk menyelamatkan buku-buku, yoga juga untuk tubuh kita, kesehatan tubuh kita. Kita nggak punya organisasi untuk anak-anak dan keluarga. Mungkin Seiji dan Nur akan memikirkan melakukan organisasi untuk keluarga dan anak-anak. Itu adalah tantangan buat orang-orang zaman sekarang. Kita akan menggunakan kelas-kelas parenting. Kalau Anda tertarik untuk itu, Anda bisa mulai
menanyakannya. Rumi. Dharma Raksita dan Rumi. Ya. It's Rumi translation. Okay. Apa yang persembahan ini puisi yang terkenal itu adalah puisi Rumi ya. Kita akan mulai membahas puisi ini Arabnya yang tidak begitu banyak dibahas di dunia ya. Ini adalah puisi dari Swarna Dwipa Guru. Artinya masalah dalam hidup Anda itu memang mendorong Anda untuk belajar lebih cepat, bergerak lebih cepat ya. Sedangkan setan-setan yang datang dalam hidup Anda yang mengganggu latihan Anda, mereka adalah wujud dari Gewa. Mereka adalah wujud dari Buddha. Apakah Anda memiliki setan di hidup Anda? Ya. Maka tebaklah mereka adalah wujud emanasi perwujudan dari Buddha. Ya. Penyakit adalah merupakan apa caksing artinya untuk $50. Caksing artinya prostration board, itu adalah papan untuk melakukan sembah sujud. Orang menggunakannya untuk memurnikan bibit-bibit stres Anda. Misalkan seperti Anda meneriak ibu Anda, maka Anda akan melakukan 500 sembah sujud ya. Maka pada saat Anda melakukan itu digunakan untuk memurnikan bibit-bibit buruk Anda. Ini adalah hal yang baik. Ini membahas tentang orang yang ini berada dalam kekacauan, ya. Pada saat ibu Anda masih muda, ada orang yang menyebabkan kehebohan kota. Pada saat itu di Princeton, saat itu ada kejadian kerusuhan ya. Apa yang Anda sebut orang yang melakukan memicu kehebohan itu, kerusuhan itu. Di sini dia mengatakan bahwa mereka mengatakan bahwa masalah dalam hidup Anda itu bagaikan suatu kerusuhan yang terjadi seperti kerusuhan yang terjadi dalam hidup Anda tanpa adanya pemahaman kekosongan. Ya, jadi hidup ini memang kadang-kala bisa memaksa kita untuk menghadapi kerusuhan-kerusuhan yang ada dalam hidup kita, yang nantinya akan membuat kita bisa mengerti kekosongan itu seperti apa. Itu adalah merupakan wujud realita dari suatu kekosongan. Jadi masalah yang banyak dalam hidup kita seperti kerusuhan itu adalah realita atau wujud dari kekosongan. Kemudian dia mengatakan kalau Anda tidak punya masalah dalam hidup Anda hanya akan berada ditemani oleh teman sesuatu yang menyenangkan. Ya, seperti Anda duduk di sebuah kafe, tidak ngapa-ngapain, hanya dengan kesenangan-kesenangan sedikit saja. Di mana hal itu juga termasuk Anda tidak beruntung. Namun, justru sesuatu yang serius terjadi pada Anda justru dikatakan lebih beruntung.
Kenapa? Karena Anda tidak akan pernah memikirkan dharma kalau Anda tidak memiliki masalah. Guru saya, saya nggak tahu ya, dia selalu saya tidak tahu apa yang dia lakukan dimanapun dia berada, walaupun menonton TV, dia selalu membaca mantra. Dia hanya akan memukul tangannya dengan kakinya, dengan lantai dengan tangannya. Saya tidak boleh nonton TV pada waktu itu, namun dia boleh menonton TV. Nah, kalau ada sesuatu yang menyenangkan, dia selalu akan memukul sesuatu di lantai dan saya harus datang melihat dia. Ada seorang wanita dengan pakaian yang pendek, ya, dengan rok yang pendek, ya. Dengan di TV itu, di lotre dengan keluar dengan model seperti ini dan memutar roda lotre di TV itu, dan seseorang biasanya akan memenangkan 10 juta dolar dan dia dia biasanya di luar memberikan ini mikrofon ke orang yang memenangkannya, dan lama saya biasanya lihat itu dia senang sekali, ya. Saya mengatakan, kenapa Anda menyukai itu sekali? Ini adalah kondisi manusia. Kondisi sebuah manusia, apa maksudnya kondisi manusia? Ketika seseorang mendapatkan sesuatu, maka dia akan keluar dari masalah. Mereka akan mengatakan, kenapa itu saya? Namun ketika seseorang mendapatkan sesuatu yang bahagia, mereka sangat senang sekali, namun tidak pernah mengatakan, kenapa saya? Gitu ya. Dan saya mikir, benar juga pemikirannya. Intinya di sini adalah, ketika hal buruk terjadi, maka Anda akan bertanya. Namun ketika Anda memenangkan lotre, Anda tidak akan pernah menanyakan hidup Anda. Nah, itulah artinya, ketika Anda hanya menikmati secangkir kopi dan tidak ada masalah dalam hidup Anda baik-baik saja, maka hanya Anda menikmati kesenangan sedikit saja. Dan di situ Anda tidaklah beruntung. Ketika keadaan semua baik-baik saja, Anda tidak akan pernah bertanya kenapa. Namun ketika kondisi mulai memburuk, Anda akan bertanya kenapa. Nah, artinya dalam kondisi itu Anda harus berdoa, ya. Anda harus mencari tahu, ya, kejadian-kejadian seperti kecelakaan dan hal seperti itu. Ini artinya seperti orang-orang mengkritik Anda secara online. Ketika Anda dikritik oleh semua orang, itu adalah hal yang baik, artinya Anda akan memikirkan bagaimana mengatasinya. Ya, seperti ada kata di bahasa Tibet, Now I can practice Dharma, you know. Ketika Anda menanyakan diri Anda sendiri, kenapa saya mengalami ini, itu adalah ketika Anda mendapatkan karma buruk. Dan Anda akan mulai memikirkan diri Anda sendiri. Itu akan membuat Anda keluar dan melakukan latihan-latihan pada diri Anda, dan Anda akan mulai melakukan hal-hal baik pada orang lain. Maka Anda pun di sini akan memikirkan Tonglen Grant Program kalau ketika Anda mengalami itu, ya, Tonglen Service Grant. Ini adalah foto buat Anda. Ngomong-ngomong, saya tidak suka penggalangan dana. Saya semestinya tidak suka, namun saya harus melakukannya. Dan karena ketika Anda melakukannya, maka saya pun juga melakukannya. Saya tak tahu, tidak semua, banyak orang tidak menyukai hal ini.
Ini adalah protes, gambar seorang gadis yang melakukan protes di tengah-tengah masyarakat. Namun apa arti dari gambar ini? Problems in your life, Masalah dalam hidup Anda, instigators, artinya okay, seperti ini ya, needs eh, to dedicate mendorong ya, people to oleh make membutuhkan orang-orang yang berdedikasi untuk melakukan suatu, people are untuk melakukan suatu gerakan. diseases you get or car accidents. Apa yang dimaksud dengan orang-orang yang dedikasi melakukan sesuatu? Ya, itu adalah seperti penyakit-penyakit yang Anda miliki, masalah-masalah yang Anda hadapi. Itu artinya orang yang melakukan, itu bagaikan orang yang melakukan gerakan protes ya. Yang melakukan gerakan protes. Okay. We did a protest. We were helping the farm workers in Arizona, and Cesar Chavez. We were working for Cesar Chavez. Mulai waktu Anda membutuhkan. And he was a great Mexican American leader, and he got people. What do you call it? Better payment and better working conditions. Ya, kita pernah melakukan itu. And so we were the protest people who went out and caused trouble and got people to do something, okay, like that. You need a trigger. So the trigger is what? Kami pun yang memperjuangkan orang lain dan juga membantu orang lain untuk melakukan itu. Artinya di sini bahwa kita perlu memicu diri kita untuk melakukan sesuatu ketika kita menghadapi masalah dalam hidup kita. Jadi tanpa memberitahu Anda, kalau Anda tidak punya database John Brady, from Indonesia. By the way, there's a lot of yaitu yang dimaksudnya adalah Tonglen Master. Ada cerita tentang orang yang berjalan dari India ke Tibet, dari Tibet. Indonesia was more advanced than India, and the great scholars, the great monks would go from China and take a ship to Indonesia. Jadi di sana ada saat-saatnya di mana ketika Anda perlu belajar Buddha, Anda perlu datang ke Indonesia karena semestinya Buddhism itu lebih kuat di Indonesia daripada di India, dan Anda bisa memilih dan itu adalah tempat-tempat yang bagus sekali. Jadi kalau Anda terluka ya oleh Gongdo yang artinya adalah setan, Gong ini lucu, ada ya, kalau Anda terganggu oleh ini arwah manusia ya, arwah setan gitu ya, kemudian setan dan juga pemerintah yang mereka melukai Anda, maka saya harus, artinya bahwa saya pasti telah melupakan dharma di masa lampau. Ini artinya Go artinya kepala, Go artinya adalah lingkaran. Itu artinya adalah kita mungkin pernah menyasarkan, maksudnya tidak membimbing orang lain dengan baik, mengarahkan orang dengan salah ya. Artinya membingungkan orang lain, ya, mengarahkan orang ke arah yang salah. Anda tahu Kaden karena seseorang menamai buku atas namanya. Ya, dia mengatakan di sini sakit, penyakit, masalah, dan bencana dalam hidup Anda semua adalah Kaden. Itu adalah kebaikan dari guru spiritual Anda. Anda harus berterima kasih untuk masalah-masalah yang datang di sini. Kenapa? Karena Anda bisa memikirkan dari mana masalah-masalah ini bisa datang. Dan di situ Anda bisa belajar untuk memperbaiki diri Anda.
Jadi guru terbaik ya dalam hidup Anda adalah penyakit yang berat, kemudian perpecahan dari hubungan Anda, masalah besar dalam hidup Anda. Mereka adalah guru terbaik dalam hidup Anda. Ini adalah kata-kata yang indah. Ketang artinya cara pikiran Anda bekerja. Kata bahasa ini adalah bahasa yang sudah punah. Bahkan di India pun sudah jarang ditemukan, di Tibet juga, dan bahasa ini sudah punah. Ini adalah bahasa yang sangat langka. Artinya kalau Anda tahu gimana caranya pikiran Anda bekerja, kalau Anda benar-benar tahu, mempelajari bagaimana cara pikiran Anda bekerja, ketika Anda berada dalam masalah tekanan dalam hidup Anda, maka itu akan menjadi kekuatan yang sangat besar, inspirasi yang besar ya, dalam hidup Anda. Artinya ketika Anda mengalami masalah yang sangat serius dalam hidup Anda, kalau Anda mengerti cara pikiran Anda bekerja, kalau Anda mempelajari pikiran Anda pada meditasi, maka Anda bisa menggunakan masalah untuk melihat kekosongan secara langsung. Saya ada gambar di sini. Dia mengatakan, masalah, bencana adalah teman Anda. Jadi bencana dalam hidup Anda adalah teman Anda. Ya, masalah keuangan dalam hidup Anda, masalah pekerjaan, masalah hubungan dalam hidup Anda itu adalah teman-teman baik Anda. Anda memikirkan anjing-anjing ini adalah seperti masalah dalam hidup Anda dan Anda di sini berteman dengan mereka dan biarkan mereka hidup dalam hidup Anda, berada dalam hidup Anda. Ya. Seperti Anda didatangi oleh anjing-anjing ini dan Anda memeluk mereka dengan bahagia. Oh, kalian adalah sahabat saya. Ya. Ya, anjing-anjing itu adalah apa? Masalah, ya. Masalah dalam hidup Anda. Dan kita membahas tentang masalah yang serius, masalah yang berat ya. Ketika pacar Anda putus dengan Anda kehilangan semua uang Anda. Ketika Anda kehilangan Tesla Anda yang baru, atau mereka menggores mobil Anda, itu terjadi. Sesuatu yang saya tahu. Dan Anda akan memeluk masalah-masalah ini dengan rasa bahagia dan bersyukur ya. Seperti Anda ingin menciumnya. Dan seolah-olah Anda memegang ini, makanan anjing-anjing itu yang dekat dengan Anda. Di sini seperti lamrim ya. Dan pada akhirnya, penyakit yang Anda miliki dan masalah yang Anda miliki akan menjaga Anda. Dan kemudian dia mengatakan di baris kedua, apa artinya arhat? Da artinya arhat, artinya musuh ya. Da itu musuh. Itu adalah kata untuk itu artinya mengontrol musuh. Artinya mengontrol diri Anda. Ya. Itu artinya untuk mengontrol musuh Anda. Untuk mengontrol musuh Anda ya. Dia mengatakan di sini, masalah Anda seperti penyakit ataupun masalah keuangan yang sangat berat, semuanya itu adalah merupakan perwujudan dari sesuatu yang menjaga diri Anda sendiri. Ya. Itu adalah musuh terbesar Anda. Dan kalau Anda ingin mengalahkan musuh yang terbesar dalam hidup Anda, maka Anda harus memeluk mereka, dan memeluk masalah-masalah berat ini dan agar mereka ya hargai mereka ya, dan bersahabatlah dengan mereka ya.
they're gonna help you defeat your karena mereka yang akan membantu Anda untuk mengalahkan musuh-musuh besar Anda. Rok means they help you out. Okay. Cheke yinbe. Ini Therefore, the artinya Jinche means masalah itu akan membantu Anda. Jinche is abbreviation for Katinche. Huge kind, super kind, super kind, Katinche. Your problems Ini artinya adalah masalah Anda of your lama. adalah hal yang jauh lebih baik daripada kebaikan yang ada dalam hidup And you Anda. should treasure them. Dan Anda harus menghargainya. Mm. Ya. Oh, Seperti you got a new disease, you're so lucky. All right. Here's a nice picture for you guys. Ta-da. This is the Grand Canyon. ini adalah This is an ice fall on the Grand Canyon. It's like a, ini adalah jalan yang ada di Grand Canyon. and these idiots are going out on an icy day to walk down. the Ini Grand Canyon. adalah It's jalan yang so paling fun. sulit di Grand Canyon di hari So there's like di people mana banyak salju. Ya. up and down. Ini seperti They take orang the yang inside. And you're on the outside and you're like, and it's I got like halfway down and I said, this is stupid. You know, and I have a policy in my life. This is just a policy, and I think it's a good policy, which is why I made it to 70. I don't do stupid, dangerous thing. di sini adalah merupakan Skydiving. ya. I said, you go. ada orang yang They said it's meminta not saya dangerous. I melakukan said, skydiving. Ada yang I mengatakan, don't do ya stupid. Anda bisa mencobanya. Saya tidak melakukan hal-hal yang bodoh, saya tidak melakukannya. Don't walk down the Grand Saya Canyon tidak mau on an icy day. belajar berjalan di Grand Canyon dengan cara seperti ini. I don't walk down the Grand Canyon. My Saya tidak berjalan merambat seperti ini di Grand Canyon the cliff of the Grand karena Canyon. eh, Her father guru-guru saya pernah jatuh di situ. when she was a kid and pulled her back. Ayah saya pun pernah I don't get menarik rambut I stay in Flagstaff. ya orang yang That's like hampir 2 jatuh di hours. sana. Okay, got it. So here's the Tibetan. Nah, ini adalah bahasa Tibetnya. You and me, when we get a Anda dan saya ketika kita mendapatkan masalah yang serius, maka kita melupakan latihan Buddhisme kita secara langsung saat itu juga. Misalkan ketika mobil Anda mendadak rusak atau seseorang menekan Anda, maka di saat itu tiba-tiba latihan Buddhisme Anda bisa keluar dari jendela begitu saja. Seseorang mendorong, menekan kita, seseorang menipu kita. Saat itu maka latihan Buddhisme kita akan hilang begitu saja. Dan di sini dikatakan bahwa dalam keadaan seperti ini, maka adalah lebih baik ketika Anda menggunakan kesempatan ini untuk melatih latihan Buddhisme Anda. Ketika seseorang melakukan sesuatu yang buruk pada Anda, ketika masalah besar dalam hidup Anda muncul, maka Anda harus mengingat atau memfoto foto seperti foto es di Grand Canyon ini. Maka sub-sub. Katakan sub-sub. Artinya take it easy, pelan-pelan, hati-hati. Sub-sub artinya hati-hati. Ketika sesuatu terjadi dalam hidup Anda, seseorang melukai Anda, seseorang yang merebut ataupun merugikan Anda sangat besar, maka Anda harus sub-sub, berjalanlah hati-hati. Artinya Anda masuk ke jalan yang sempit. Ya. Itu artinya
Ya, narrow, dangerous itu path. artinya seolah Anda seperti Anda memasuki jalan yang sempit ya, di mana Anda harus lebih hati-hati. Seperti Anda berjalan di jalan yang sangat licin dan berbahaya di tebing ini. Was made up by somebody, don't read it, don't use it, it's wrong. Okay, called Tibetan Book of the Dead or something. I had a friend who went to a mental asylum because of this book. So just forget it. Okay, if you were interested about Bardo, what happens to you Kalau Anda in the Bardo, talk to tertarik untuk mempelajari tentang alam bardo, apa yang terjadi ketika Anda berada di alam itu, Anda bisa tanya ke Sugeng, dia menerjemahkan buku itu yang ditulis oleh Master Vasubandhu. Jadi artinya, saya kembali lagi di sini, Anda ingat Anda harus zap-zap, berhati-hati ketika ada masalah besar berada di dalam hidup Anda. Jangan pernah Anda melupakan ataupun berhenti pada latihan Anda, namun Anda harus lebih hati-hati. Ya. Jadi, jadi ketika Anda berada dalam masalah yang buruk ya bersama dengan orang lain, maka Anda harus zap-zap. Berjalanlah hati-hati, jangan sampai terselip sehingga Anda terpental. Gunakanlah masalah sebagai kesempatan buat Anda. Dan ketika Anda mendekati masalah itu, ketika Anda pertama kali masuk dalam mengatasi masalah itu, maka itu adalah saat di mana Anda harus hati-hati. Ya, Anda harus zap-zap. Anda harus membuka pelajaran-pelajaran Dharma yang pernah Anda dapatkan, dan ini adalah saatnya Anda harus lebih hati-hati dan melihat semua kejadian itu. Maka itu dengan latihan melakukan ini, buatlah sebagai suatu kebiasaan. Ketika hal-hal buruk terjadi, Anda menjadi lebih ingat untuk lebih hati-hati. Dan kemudian gunakan itu sebagai suatu kesempatan, ya, sebagai suatu kesempatan. Ya. Ketika Anda adalah orang yang melatih diri Anda, maka setiap masalah yang Anda dapatkan, Anda bisa menggunakan itu sebagai suatu kesempatan untuk Anda bisa menjadi lebih berhasil. Dan saya di sini berbicara berdasarkan pengalaman pribadi saya selama 70 tahun saya menjalani hidup saya. Ketika saya mendapatkan masalah-masalah besar dalam hidup saya pun, saya mengubahnya menjadi suatu kesempatan yang luar biasa dalam hidup saya. Setiap kali Anda mendapatkan masalah yang besar dalam hidup Anda, gunakanlah energi Anda, gunakanlah semua pengetahuan Dharma Anda. Tidak ada masalah besar di dalam hidup ini yang mengubah hidup Anda secara langsung, namun itu adalah kesempatan untuk Anda mengubahnya. Ketika Anda melakukan itu, Anda bisa mengatasinya, maka Anda akan terlepas dari jeratan hidup Anda. Dan saya sudah melakukan itu berkali-kali dalam hidup saya. Dan saya benar-benar mengatakan bahwa setiap masalah adalah suatu kesempatan. Jadi ketika Anda bisa melewati itu, maka Anda bisa merasa bersyukur. Anda bersyukur pernah mengalami masalah besar ini, Anda pernah merasa bersyukur ketika Anda mengalami kesulitan itu, ya, ketika Anda telah berhasil melaluinya. Jadi dengan sikap yang baik, dengan rasa syukur yang baik, Anda bisa menggunakan masalah sebagai suatu kesempatan untuk mengubah hidup Anda. Jadi Anda akan terus memanjat lebih tinggi lagi. Oke, kita punya waktu untuk Q&A. Anda angkat tangan dan Anda akan mendapatkan kotak cubes-nya nanti. Ada. Terima kasih, Geshe-la. Saya punya pertanyaan yang ada dalam pikiran saya. Apa yang Anda katakan ketika sesuatu merubah, itu biasanya berasal dari pikiran saya. Ketika sesuatu
Okay. And Kenapa Anda mengatakan bahwa ketika sesuatu terjadi itu berasal dari pikiran Anda? Kenapa? Ya karena Anda mengenal teori pena. Apa ada yang punya pena? 25 years ago, I 25 tahun yang lalu, saya memilih pena, karena kami selalu menggunakan pena dimanapun kita berada. Saya nggak tahu kalau ternyata zaman sekarang telepon itu telah mengubahnya. Ya, kita dari zaman dahulu selalu membawa pena kemanapun kita pergi. Kita selalu menggunakan pena, karena dimanapun kita berada, semua orang pasti memiliki pena. Ya. Semua hal yang kita lihat, ya, tentang benda-benda yang ada sekitar, memahaminya. Anda bisa memahaminya dengan secara jelas dan lengkap dalam beberapa menit. Semua masalah-masalah yang Anda pernah pelajari di kelas-kelas spiritual Anda akan dapat Anda pahami. Saya telah mempelajari selama 25 tahun, dan saya menemukan bahwa itu hanyalah cerita tentang pena. Kalau Anda mengerti tentang tiara pena, Anda bisa mengerti segalanya. Dan itu sangat-sangat sederhana sekali, sehingga terkadang sangat bodoh. Namun itu adalah suatu hal yang sangat sederhana, kebenaran yang sangat sederhana. Kalau seekor anjing melihat ini, dia akan mengatakan mainan. Namun kalau seseorang melihat ini, itu akan sebagai alat untuk menulis. Dan itu adalah benar. Dan itu adalah suatu hal yang tidak akan pernah bisa dibantah, bahwa itu tidak berasal dari dirinya sendiri. Kalau anjing melihat ini, dia akan menggigitnya. Namun ketika manusia melihat ini, maka dia akan menggunakan ini sebagai alat tulis. Itu adalah suatu bukti. Lupakan semua agama, lupakan semua tradisi-tradisi, maka lupakanlah semua kebudayaan-kebudayaan. Itu membutuhkan bahwa itu artinya bahwa benda ini, segala sesuatu tidak datang dari bendanya itu sendiri. Kalau itu berasal dari dirinya sendiri, maka seekor anjing itu pun akan menulisnya, bahkan manusia pun akan menggigitnya sebagai mainan. Maka saya pun akan secara serius menggigit pena ini. Ya. Tidak akan ada orang yang bisa membuktikan bahwa saya salah. Ada seorang pria dari Florida, dia mengatakan, semestinya ini benar-benar suatu hal yang sangat sederhana, bahkan seorang anak pun bisa mengertinya. Jadi kalau binatang melihat itu dengan cara A, sedangkan manusia melihatnya itu dengan cara B, itu membuktikan bahwa itu segala sesuatu yang bukan berasal dari benda itu. Ya. Maka itu berasal dari bibit dalam pikiran Anda sendiri. Dan pena yang Anda pikirkan bahwa itu adalah dari sana dan yang dibuat oleh pabrik, yang dibuat dari suatu minyak ataupun plastik atau apapun, itu semestinya tidak ada di situ, tidak akan pernah ada di sana. Dan itulah kekosongan dan tidak ada yang bisa dikatakan lagi di sana. Anda bisa membaca buku Nagarjuna sepanjang hidup Anda, dan saya telah melakukannya. Namun tidak ada lagi yang dikatakan di sana, selain pembahasan tentang pena yang ada di tangan saya, yang tidak berasal dari saya, semuanya dari saya. Anda bisa belajar itu sampai bertahun-tahun. Bahkan orang pinter pun selalu membutuhkan bukti yang jauh lebih banyak, ya. Namun pada dasarnya itu semuanya sederhana. Segala sesuatu berasal dari diri Anda, dari pikiran Anda. Secara jelas sekali dan tidak bisa dipertanyakan lagi. Itu saja. Ya. Semua masalah yang ada dari kamu itu pun datang dari kamu, berasal dari pikiranmu. Itu saja. Ya. Satu lagi pertanyaannya. Saya bisa mengatakan ini adalah logika yang tidak bisa dibantahkan lagi. Tidak ada orang yang tidak setuju dengan pemahaman ini.
Ini bukan hal yang membuat orang gila ataupun mabuk ya. Itu saja. Ini adalah satu-satunya tujuan dari logika Buddhism selama beratus-ratus tahun untuk membuktikan hal ini saja. Anda tidak bisa mengatakan ini tidak benar. Ya. Tidak ada orang yang mengatakan ini salah. Itu saja, inilah kekosongan itu. Pada akhirnya itulah kekosongan, arti dari kekosongan itu. Oke, Tim, silakan. Pena siapa ini? Saya kembalikan. Saya nggak mau mempunyai karma menyimpan ini. Nah, ini adalah pertanyaan dari online. Ketika Anda mendapatkan tantangan untuk mendapatkan kesuksesan, bagaimana saya bisa merubah tantangan ini dengan menjalani 18 tahun ACM menjadi suatu kesuksesan? Karena artinya adalah mengikuti kursus ini cukup panjang, mengkonsumsi waktu dan tenaga. Kita tahu kita memiliki tantangan-tantangan untuk menjalani itu, maka apakah bibitnya? Oke, tadi malam saya melakukan ini ya, puja api. Nah, ketika itu Anda tahu, saya mempelajari ini sekitar 30 tahun yang lalu atau 40 tahun yang lalu, ketika di puja api dengan guru saya dan dia melakukannya, dan mereka melakukan dengan cukup cepat. Dia membaca mantra ini bacaannya dengan cukup cepat, dan saya pun juga sempat tidak sabar ya. Saya merasa saya tidak akan pernah bisa melakukan itu. Suatu hari saya membuat keputusan, saya akan melakukannya. Saya akan mengingatnya. Dan saya tidak akan melakukannya lagi. Bahkan ketika Anda melakukan Tonglen, kalau Anda memutuskan untuk mempelajarinya, memang itu sulit dan memang membutuhkan usaha yang keras. Namun saya mengatakan pada diri saya bahwa itu layak untuk saya lakukan. Ya, untuk layak untuk bisa kita lakukan. Ini sangat layak. Dan kemudian pikiran saya mengatakan, lakukan kalau itu memang suatu hal yang layak dilakukan, lakukanlah. Dan itu adalah satu-satunya cara untuk Anda melakukan. Tidak ada keajaiban untuk melakukan ini. Itu hanya kerja keras saja yang Anda harus lakukan. Dan ada satu perasaan tertentu kita akan melakukan ketika melakukan pekerjaan yang keras ini. Ketika Anda melakukan usaha keras ini, ada sesuatu yang Anda buat di sini. Ada satu kegigihan di sini. Dan saya masih ingat waktu itu, saya ingat momen di mana saya membuat keputusan ketika saya mau melakukannya. Saya waktu itu dengan tegas mengatakan, saya akan melakukannya. Saya tidak peduli, saya akan berusaha untuk mengingatnya semua. Itu adalah suatu keputusan kuat yang tiba-tiba saya melakukannya. Jadi tidak ada cara yang mudah, itu hanyalah suatu keteguhan hati dan usaha keras. Dan memang usaha keras itu berasal dari suatu keputusan. Dan itu memang susah dan itu sulit. Namun dengan tegas saya mengatakan saya terus akan melakukannya. Anda tidak akan bisa mendapatkan sesuatu yang berharga tanpa memiliki keteguhan hati untuk melakukan suatu usaha yang keras. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan sesuatu yang berharga, ya, kalau Anda ingin memahami arti yang mendalam tentang kekosongan, maka hanyalah usaha keras yang Anda perlukan. Ya. Itu adalah suatu pilihan. Ya. Misalkan ketika Anda ingin menonton TV, ya, dan Anda harus menahannya, ya, itu adalah juga suatu kesempatan. Jadi Anda pikirkan saja, ya, ketika Anda ingin istirahat, Anda boleh istirahat. Ketika Anda bekerja dengan sungguh-sungguh. Jadi suatu usaha yang keras itu membutuhkan keteguhan hati dan niat yang kuat dari Anda sendiri. Kalau tidak membutuhkan usaha
keras, maka itu tidak akan berharga. Jadi jangan mengatakan pada saya bahwa ada hal yang mudah untuk melakukan 18 courses. Itu bukanlah hal yang mudah memang. Semua hal yang berharga pasti membutuhkan usaha keras. Itu adalah hanya dengan satu keputusan yang gigih yang Anda lakukan. Setiap orang bisa menjalani course KC, course dengan level KC. Dan siapapun juga bisa menjalani 18 ACI course. Ya. Kalau Anda menginginkan cara yang mudah, saya nggak tahu, mungkin ya dengan menonton TV sepanjang hari, saya tahu itu lebih mudah. Namun Anda tahu itu tidak akan mendapatkan hal yang berharga. Ya, saya katakan kalau Anda memiliki kebiasaan untuk melakukan usaha keras, maka itu menjadi hal yang mudah. Kalau Anda melakukan itu sebagai suatu kebiasaan untuk menghadapi hal-hal yang sulit dengan rasa bahagia, rasa yang nikmat, maka itu akan menjadi suatu kebiasaan. Dan Anda akan terbiasa untuk melakukan hal yang sulit, ya, karena Anda sudah terbiasa. Jadi dari orang tua seperti saya, ya, lakukan itu sebagai suatu kebiasaan untuk tinggalkan hal-hal yang mudah untuk orang lain. Namun hadapilah hal-hal yang sulit dan lakukan itu sebagai suatu kebiasaan. Dan reward-nya yang ketika Anda melakukannya itu sangat luar biasa sekali, tidak bisa itu tidak bisa terukur dan terbayar, dan itu sangat berharga sekali. Hidup Anda akan terbuka seperti langit di Diamond Mountain ini. Kalau Anda memiliki sikap yang berbeda untuk terbiasa dengan kerja keras. Oke? Terima kasih. No. Wow. Okay. So, what are we doing? Okay. Why am I here? So, what's coming up next? Apa selanjutnya yang akan kita bahas? What's coming up next is Selanjutnya ini kita akan mempunyai program yang menyenangkan. Kita akan kembali ke Guadalajara di bulan Juli. Apa yang keren di sini adalah program kita akan terus membahas teks-teks yang luar biasa ini jadi suatu hal yang luar biasa, dan kita akan mempersembahkan hal ini sebagai suatu lojong. Kita akan memiliki program tentang pengembangan pikiran, dan kita selanjutnya akan ke dua hal Guadalajara. Ada seseorang yang akan Haji di sini saat ini online. Dia bekerja untuk ACI, dia direktur dari Casa Haji Project, dan dia adalah prosedur dari event ini. Halo tim, terima kasih untuk pelajaran luar biasa yang Anda sampaikan. Kami sangat senang sekali untuk menyambut kedatangan Anda di Juli tanggal 5 sampai Juli tanggal 11, ya, tanggal 5 sampai tanggal 11 Juli. ACI akan merayakan Lamrim kita di kaki gunung di Guadalajara. Ini adalah hutan yang sangat luar biasa namanya ini. Hutan ini menyediakan tempat-tempat yang sangat luar biasa supaya Gisela bisa mengajar dengan nyaman di sini. Ini sudah 4 tahun yang lalu ketika kita mengadakan Lamrim di Guadalajara. Ini
membutuhkan waktu yang lama untuk bisa mendapatkan karma baik ini kembali. Jadi kami berharap pelajaran Lamrim yang terbaik akan mendapatkan kelas yoga untuk semua kelas. Kita akan mempunyai sesi meditasi, kita akan mempunyai yoga sesi, kita akan memiliki upacara seperti di Diamond Mountain. Semuanya akan kami tawarkan agar membuat Casey Michael bisa datang ke tempat kami. Kita akan memiliki kita akan memiliki makanan vegetarian yang luar biasa nikmat dari chef dari Peach Tree Cafe. Kita akan menyediakan makanan yang luar biasa di sini. Kita akan mempunyai kelas menari untuk gabungan dari yoga. Kita nanti kita akan mempunyai tim yang bisa mengumpulkan banyak partisipan, dan ada teman-teman yang juga akan datang bergabung supaya kita bisa mendapatkan retreat yang tenang. Kita juga ada panggung yang akan your songs kami persiapkan. Jadi Anda memiliki waktu selama 3 bulan di sini supaya Gisela bisa better here. Kita juga memiliki tim untuk networking teman-teman dari internasional untuk bisa bergabung bersama kami. Dan kalau Anda ingin membawa anak-anak dan keluarga, kami pun juga bisa secara langsung membantu di sini. Kami punya tim yang bisa mengadakan program untuk anak dan keluarga. Dan kita juga ada orang-orang dari Guadalajara yang telah terkenal dengan keramah tamahan mereka untuk membuat para pengunjung bisa merasakan kenyamanannya. Saya mengatakan ini, saya pun juga termasuk pendatang. Saya orang Meksiko dan saya sangat menyenangkan sekali bisa berada di sini. Meksiko adalah visa friendly, jadi Anda pun bisa datang tanpa visa dan dengan mudah sekali Anda bisa datang ke negara kami. Semuanya tersedia ya. Kalau Anda To show you these through our online course. bisa datang ke Meksiko, kita akan melakukan yang terbaik, supaya teman-teman Meksiko tetap bisa bergabung secara online. Jadi kami harap Anda bisa meluangkan waktu untuk datang ke tempat kami. Kita punya video untuk dipertunjukkan, apakah bisa? Ini adalah tempatnya.